Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Maznuni Siregar. Saya dari Universitas Islam Sumatera Utara, Prodi Teknik Informatika. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan RAM beserta karakteristik dan metodenya. Apa sih RAM itu? RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara berkecepatan tinggi yang berfungsi menyimpan data yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan aplikasi secara aktif, guys. Karakteristik utamanya adalah bersifat volatile, data hilang saat mati listrik. Kecepatan tinggi untuk akses cepat dan akses acak untuk membaca atau menulis data di mana saja tanpa urutan tertentu. Metode atau struktur RAM bekerja dengan 4 tahapan. Tahapan apa aja sih? Yaitu tahapan input storage, program storage, working storage. Selanjutnya ada karakteristik utama RAM. Berikut adalah karakteristik utama dari RAM. Volatile atau mudah menguap, ini adalah karakteristik paling penting. Data tersimpan di RAM akan hilang seketika saat daya listrik komputer dimatikan atau terputus. Selanjutnya ada akses acak atau random access, memungkinkan data di lokasi memori manapun diakses dalam waktu yang hampir sama tanpa perlu membaca data secara berurutan. Hal ini membuatnya sangat cepat. Selanjutnya, penyimpanan sementara. Berfungsi sebagai meja kerja atau CPU, menyimpan data dan instruksi yang penting digunakan saat itu. Berbeda dengan hard drive atau SSD yang menyimpan data secara permanen. Selanjutnya, kecepatan tinggi. RAM jauh lebih cepat dalam membaca dan menulis data dibandingkan media penyimpanan sekunder seperti HDD atau SSD, memungkinkan akses data yang cepat bagi CPU. Dan yang terakhir, kapasitas yang bervariasi. Tersedia dalam berbagai ukuran kapasitas, misalnya 4GB, 8GB, 16GB, dan lain-lain, yang memengaruhi seberapa banyak program dapat dijalankan secara bersamaan atau multitasking. Selanjutnya ada jenis-jenis RAM. Jenis-jenis RAM ada 5. 1 DRAM, 2 SRAM, 3 SDRAM, 4 SDRAM, 5 LPDDR. Nah, DRAM atau dynamic RAM jenis RAM yang paling umum dan membutuhkan penyegaran berkala. Kalau SRAM atau static RAM lebih cepat dari DRAM tetapi lebih mahal, biasanya digunakan untuk cas CPU. Kalau SDRAM atau Synchronous DRAM versi lebih canggih dari DRAM yang tersinkronisasi dengan clock system. Nah, kalau DDR SDRAM atau Double Data Rate, generasi SDRAM yang lebih modern yang dapat mentransfer data 2 kali lebih per siklus clock, sering digunakan pada komputer dan laptop. Dan terakhir, LPDDR atau Low Power Double Data Rate, didesain khusus untuk perangkat bergerak seperti laptop dan smartphone agar lebih hemat daya. Selanjutnya ada metode kerja RAM. Metode kerja RAM ada 5, yaitu transfer data, interaksi dengan CPU, proses baca atau tulis, penghapusan data, dan penyegaran berulang pada RAM. Nah, transfer data ketika komputer dinyalakan, sistem operasi dan program-program penting dimuat dari penyimpanan permanen hard drive atau SSD ke dalam RAM. Nah, selanjutnya adalah interaksi dengan CPU. CPU kemudian mengambil instruksi dan data langsung dari RAM untuk dieksekusi. Karena kecepatan RAM yang tinggi, prosesor dapat bekerja tanpa hambatan dan signifikan. Selanjutnya, proses baca atau tulis. CPU dapat membaca data dari RAM atau menulis data baru ke RAM dengan cepat selama operasi berlangsung. Nah, selanjutnya ada penghapusan data.
komputer dimatikan, semua data yang ada di dalam RAM akan terhapus, mengosongkan memori untuk sesi berikutnya. Yang terakhir, ada penyegaran berulang pada RAM. Jenis RAM yang paling umum, DRAM atau Dynamic RAM, memerlukan penyegaran muatan listrik secara berkala oleh CPU agar data di dalamnya tidak hilang, yang terjadi secara otomatis dan terus-menerus. Yang terakhir, ada ilustrasi secara visual. RAM biasanya terbentuk modul sirkuit cetak atau PCB kecil yang ditancapkan ke slot khusus di motherboard komputer. Sekian dari video saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.